Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Swaini dan rekan saya Adik Fitri. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori governance kolaboratif. Kolaboratif governance menurut Ansel dan Gass yaitu suatu bentuk susunan kepemerintahan di mana satu atau lebih instansi publik secara langsung yang berhubungan dengan stakeholder dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau aset politik. Kolaboratif sendiri merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran ini bisa terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat. Kolaboratif governance dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Konsep dari kolaboratif governance sendiri mencakup keterlibatan institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerjasama dan apa inisiatif dari masing-masing institusi atau stakeholders dalam menentukan atau mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal ini, siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui 3 aspek. Yang pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain atau pelaku. Kemudian yang kedua, masing-masing stakeholder institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, hubungan di antara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis. Artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut. Mungkin hanya ini dari saya. Lanjutkan ke rekan saya yaitu Adik Fitri, kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut. Konsep kolaboratif governance dikembangkan setelah 4 dekade perubahan bertahap dalam publik akademikon dan publik perubahan ini merupakan bagian dari reformasi yang dimulai pada 1990-an dan populer hingga akhir 1990-an. Dalam model kolaboratif governance menurut Ansel dan Gass 2007, proses kolaboratif memiliki 4 tahap. Proses yang dilalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama dan hasil antara sementara. 1. Dialog tatap muka. Dialog tatap muka merupakan inti dalam hal membangun kepercayaan, pemahaman berserta komitmen pemangku kepentingan dalam proses. 2. Membangun kepercayaan. Proses kolaborasi bukan hanya mengenai negosiasi antara pemangku kepentingan, namun juga membangun kepercayaan di antara pemangku lainnya. 3. Komitmen dalam proses. Komitmen dalam proses bergantung pada kepercayaan bahwa pemangku kepentingan lain dapat menghormati perspektif dan kepentingan pemangku lainnya. 4. Pemahaman bersama. Pada tahapan ini, setiap pemangku
kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman mengenai apa yang akan dicapai. Kelima, hasil sementara. Hasil sementara ini merupakan keluaran yang didapatkan selama kolaborasi telah dilaksanakan. Hasil sementara juga dimaknai sebagai kondisi di luar proses yang menghasilkan akhir yang diinginkan, misalnya adanya perubahan perilaku manusia. Baik, mungkin saja materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.